Ada satu hal yang bisa membuat jantung berdebar, bahkan tanpa ada apa-apa. Cukup matikan lampu, dan seluruh tubuh berubah waspada. Yang unik, ketakutan ini muncul bahkan pada orang dewasa yang merasa dirinya berani. Dan ternyata, otak menyimpan alasan kelam di balik kegelapan. Alasan yang tersembunyi jauh di dalam memori evolusi, psikologi, dan spiritualitas manusia. Suatu malam, Rio pulang terlambat. Rumahnya sepi, lampu teras mati, gang rumahnya remang. Saat memasukkan kunci ke pintu, tubuhnya merinding sendiri. Padahal tidak ada apa-apa. Begitu masuk rumah, ia menyalakan lampu cepat-cepat. Seakan kegelapan adalah sesuatu yang harus ditaklukkan. Perasaan itu familiar bagi banyak orang. Tidak terlihat apa-apa, tetapi sesuatu di dalam diri terasa siaga. Fenomena ini ternyata bukan hal sepele. Tubuh kita mewarisi sistem alarm kuno. Sains mengungkap bahwa ketakutan terhadap gelap berasal dari mekanisme survival manusia purba. Di masa lalu, kegelapan adalah waktu di mana predator lebih aktif, ancaman lebih sulit terdeteksi, tubuh harus mempertahankan hidup. Otak modern masih membawa blueprint itu. Bagian otak bernama amigdala, pusat dari rasa takut, akan otomatis aktif ketika cahaya berkurang. Yang terjadi ketika lampu padam, amigdala mengirim sinyal bahaya seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tetap waspada. Kemudian kortisol sedikit naik. Hormon stres mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman. Lalu, pupil membesar, pendengaran meningkat. Otak mencoba mengganti hilangnya visual dengan peningkatan indera lain. Inilah alasan beberapa detik pertama di gelap terasa seperti ada yang mengawasi, padahal tidak ada siapa-siapa. Semua itu sekadar sistem pertahanan lama yang tetap hidup. Psikologi perilaku menemukan satu hal penting. Manusia tidak takut pada gelapnya. Manusia takut pada apa yang mungkin ada di balik gelap itu. Kegelapan berarti kurangnya informasi visual. Dan kurangnya informasi, otak akan mengisi kekosongan dengan skenario terburuk. Itulah sebabnya, suara kecil di sudut gelap terasa seperti gerakan. Bayangan samar terasa seperti sosok, dan imajinasi mendadak liar. Ini bukan irasional. Ini cara otak melindungi pemiliknya. Ketakutan gelap pada anak-anak bisa dianggap wajar. Tapi, kenapa orang dewasa juga merasakannya? Ada beberapa pemicu tersembunyi. Pertama, limbic remnants, sisa-sisa sistem alarm purba. Sistem pertahanan bawaan itu tidak hilang seiring usia. Yang kedua, stres dan kecemasan memperkuat rasa takut. Saat pikiran kita sedang kacau, kegelapan memperbesar rasa rentan. Yang ketiga, otak dewasa punya imajinasi yang lebih kompleks. Semakin dewasa, kita semakin banyak mengerti tentang dunia, termasuk bahaya yang mungkin terjadi. Yang keempat, trauma visual dari film atau cerita. Film horor melekat kuat di hipokampus. Kegelapan memicu memori itu kembali. Menariknya, konsep gelap dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan ketidaktahuan, keresahan, dan ujian. Namun juga menjadi tempat lahirnya ketenangan. Seperti saat Nabi Yunus berada dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan bukan sekedar kondisi fisik. Ia merupakan simbol dari ruang introspeksi, kondisi batin yang butuh cahaya, dan tempat manusia diuji ketegarannya. Bahkan, beberapa ulama menyebut bahwa ketakutan terhadap gelap adalah fitrah kewaspadaan, bukan kelemahan. Begitu cahaya hilang, otak memulai 3 reaksi. Survival mode on, di mana amigdala mempersiapkan respon lawan atau lari. Inner noise meningkat, saat visual mati, pikiran internal menjadi lebih lantang.
Ini membuat kecemasan terasa lebih jelas. Sensitivitas spiritual meningkat. Dalam kondisi gelap dan sunyi, otak masuk mode refleksi. Banyak orang justru menemukan ketenangan dalam momen seperti ini. Karena kegelapan menonaktifkan distraksi dunia. Rasa takut yang muncul bukan tanda lemah, tapi bisa jadi indikator tubuh terlalu stres, pikiran penuh beban, atau jiwa sedang haus ketenangan. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa manusia modern lebih panik di gelap dibanding manusia purba. Karena kehidupan modern memicu kecemasan kronis. Untuk meredakan alarm otak, ada beberapa teknik sederhana. Latihan grounding selama 10 detik. Rasakan kaki menapak lantai. Ini mematikan sinyal bahaya palsu. Tarik nafas perlahan. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengaktifkan prefrontal cortex agar mengambil alih kontrol dari amigdala. Ritual kecil sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur sebagai proteksi batin. Efek psikologisnya luar biasa. Memberi rasa aman pada pikiran bawah sadar. Beri otak informasi baru. Pelajari cara kerja rasa takut. Ketika otak paham sumbernya, intensitasnya akan berkurang. Kegelapan sering dikira tempat berkumpulnya bahaya. Padahal bahaya terbesar justru bersarang di dalam pikiran yang kacau. Rasa takut yang muncul saat lampu padam bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa otak masih bekerja menjaga kita. Dan di balik kegelapan yang menakutkan itu, ada rahasia yang jarang disadari. Gelap memberi ruang bagi manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Karena ketika dunia mematikan cahayanya, suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Menurut kamu, apa sebenarnya yang paling menakutkan saat berada dalam gelap? Tempatnya, suasananya, atau pikiranmu sendiri? Dan apakah kamu punya pengalaman tertentu yang membuat pandanganmu tentang gelap berubah? Tulis ceritamu di komentar. Siapa tahu pengalamanmu membuka pintu diskusi menarik untuk video selanjutnya.